Ya, shalom semua. Selamat datang kembali kita di Zoom Sema Adonai ya. Dan pada kesempatan kali ini hari Senin ya, 8 April tahun 2024. Dan kita meneruskan 2 minggu lalu ya, bersama dengan Pak Setio di seri Kitab Yunus. Yang kali ini kita ngambilnya dari Kitab Yunus seri keempat. Kita sapa dulu Pak Setio. Shalom Pastor, apa kabar? Shalom, Bro Agus, shalom teman-teman Sema Adonai, shalom para pemirsa. Kabar saya puji Tuhan baik, dan walau Senin yang lalu saya off, tapi sekarang saya sudah siap kembali. Begitu Bro Agus keadaan saya senang kita bisa berjumpa kembali di acara kita ini. Tuhan ya, masih semangat dan selalu memberikan kita semangat Selalu hari semangat. yang sebenarnya kita ya. Akhir Monday kita jadikan jadi Happy Monday ya Pak ya. Oke. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu buka acara kita dengan doa dari Ibu Eni. Silakan Ibu Eni untuk membuka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami mau belajar kebenaran firman itu karena Engkau yang memampukan kami, Engkau yang mendorong kami, Engkau yang membuat kami Bapa untuk cinta akan kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapa, Pastor Setio ada di tengah-tengah kami, dia akan menjadi narasumber kami, dia yang akan memaparkan pengajaran tentang kitab Yunus ini kepada kami. Ya Bapa, biarlah urapan-Mu yang mengalir atas hamba-Mu ini, mampukan dia setiap kata-kata itu Bapa, biarlah dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Bapa, Engkau terus Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir, Engkau menyertai, demikian juga Bro Agus yang akan menjadi moderator kami. Ya juga Tuhan, untuk wifi kami Tuhan, untuk internet dan perangkat-perangkat kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus Bapa, sehingga pengajaran ini tidak ada hambatan, pertolongan-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, dan kami percaya hari ini Tuhan, kami belajar sesuatu dan kami diperlengkapi oleh pengetahuan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan melihat profil dari pembicara kita ya, Pastor Setio. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Imam Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku Khotbah Transformasi, Peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, terima kasih Aling. Oke, kita langsung ke Pak Setio ya untuk materi kita pada
malam hari. Silakan Pastor. Ya, shalom teman-teman sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Senin yang lalu saya terpaksa off karena pada hari Rabu tanggal 27 Maret saya terserang Bell's palsy, yaitu jadi wajah sebelah kiri saya itu mengalami kelumpuhan. Kemudian karena ada retreat di hari Jumatnya, tanggal 29, 30, dan 31, maka saya tidak bisa untuk mengambil tindakan untuk pergi ke dokter syaraf. Saya tunggu sampai retreat selesai karena ada acara penting di sana. Lalu kemudian ketika saya ke dokter syaraf itu ternyata saya sudah terlambat 6 hari untuk diambil tindakan medisnya. Dokternya marah karena saya terlambat mengambil tindakan. Nah, puji Tuhan sekarang keadaan saya seperti ini sudah berarti hampir 2 minggu ya saya mengalami ini, dan sekarang keadaan saya jauh lebih baik. Jadi misal ada pengucapan-pengucapan yang masih belum sempurna, ya mohon maklum. Nah teman-teman sekalian, topik kita sudah berada di pasal yang terakhir dari seri kitab Yunus, dan topik kita adalah kasih Allah yang tidak masuk akal. Kita baca terlebih dahulu Yunus pasal yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua Yunus pasal yang keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu, dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, teman-teman sekalian, kita di pasal yang terakhir sekarang dari kitab Yunus. Jika kita berada di posisi Yunus, lalu kemudian melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Niniwe, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Niniwe yang jahat, Niniwe yang penyembah berhala, Niniwe yang adalah merupakan musuh Israel,
Niniwe yang kejam, Niniwe yang banyak melakukan tindak kejahatan, Niniwe yang banyak melakukan tindak kekerasan, tetapi Tuhan berkata tentang Niniwe, bagaimana aku tidak akan menyayangi Niniwe. Siapa orang yang kita anggap seperti Niniwe yang jahat itu? Saya percaya kebanyakan kita memiliki orang-orang yang kita tidak suka, atau bahasa yang lebih vulgar itu adalah mungkin kita punya orang-orang yang dia ada di daftar musuh kita, atau setidaknya dia memusuhi kita. Orang yang kita nggak suka, kita marah, kita benci, kita betul-betul sangat tidak suka. Nah, pemilu baru saja yang lalu itu sebenarnya menyingkapkan isi hati kita, ya, karena ada salah satu paslon yang dibenci lumayan banyak orang karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas beberapa tindak kejahatan yang pernah terjadi di negeri ini. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya, apakah kita memiliki orang-orang yang seperti Yunus, kita sangat marah, kita sangat benci, kita nggak bisa menerima dia, di mata kita orang itu negatif, orang itu nggak pantas. Lalu Tuhan berkata bahwa aku menyayangi dia. Nah, apa komentar kita ketika kita ada di posisi Yunus? Saya punya jawab. Saya akan memberikan jawaban yang aman untuk kita semua. Biasanya kalau kita bicara dalam konteks iman Kristen, kita akan memberikan jawaban yang baik. Ya, ini jawabannya. Tuhan mengasihi orang yang berdosa, dan itu tidak masuk di akal Yunus, mungkin juga tidak masuk di akal kita. Nah, oleh sebab itu, semoga pasal ini akan mengubahkan banyak kita tentang kasih Tuhan dan juga tentang diri kita sendiri. Semoga kita bisa memahami hati Bapa, dan syukur-syukur kita bisa memiliki hati Bapa. Nah, dari pernyataan Tuhan bahwa dia mengasihi Niniwe, bangsa yang jahat, yang berdosa itu, saya memetik 3 pelajaran saja tentang kasih Tuhan yang tampaknya tidak masuk akal. Nah, pelajaran yang pertama adalah kasih Tuhan tidak dapat dipahami dengan hati dan pikiran yang masih duniawi. Sekalipun orang Kristen, ya, kasih Tuhan tidak dapat dipahami dengan hati dan pikiran yang masih duniawi, sekalipun dia adalah anak Tuhan, atau bahkan sekalipun dia seorang nabi. Di ayat yang pertama dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan hal itu yang sangat mengesalkan hati Yunus, yang membuat dia sangat marah? Yang dimaksudkan adalah di pasal yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya, yang itu berbicara tentang pertobatan Niniwe. Dan sebab Niniwe yang jahat itu diperingatkan lalu kemudian bertobat, maka Tuhan mengubah keputusannya. Ada sebuah perubahan sikap dari Tuhan. Tuhan semula mengutus Yunus untuk memperingatkan Niniwe bahwa jika Niniwe tidak bertobat dan jika Niniwe tidak meninggalkan tingkah lakunya yang jahat, maka Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Dan Yunus percaya jika itu nanti jatuh tempo atau terjadi, maka akan mirip-mirip seperti Sodom dan Gomora. Dan Niniwe bertobat, sehingga Tuhan kemudian berbalik menyayangi Niniwe. Dan itulah yang membuat Yunus sangat marah.
yang membuat Yunus sangat kesal. Teman-teman sekalian, siapa di sini yang masih punya rasa benci kepada orang lain? Saya sendiri yang kebanyakan berada di lingkungan Kristen, lingkungan gereja, lingkungan hamba-hamba Tuhan, melihat begitu banyak orang Kristen, termasuk para pendeta, yang memiliki rasa benci, marah, ataupun dendam kepada orang lain. Dan saya berpendapat, dosa yang dianggap tidak dosa oleh orang Kristen, itu adalah dosa kemarahan, dosa dendam, dosa kebencian. Mengapa? Sebab kita punya alasan. Kita bisa menjelaskan betapa orang yang kita benci, kita marah, kita dendam, kita sakit hati itu orang yang berbuat jahat kepada kita, sehingga kita pantas untuk membencinya. Tetapi teman-teman sekalian, ternyata apapun alasannya dan apapun salah orang, itu adalah salah. Tindakan membenci, tindakan mendendam, tindakan menyimpan kemarahan, sakit hati, dan lain sebagainya terhadap siapapun juga, itu adalah sebuah tindakan yang salah. Tuhan berkata di ayat yang ke-11 tentang Niniwe yang jahat itu, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan berkata, aku sayang kepada Niniwe. Teman-teman sekalian, itu artinya adalah bahwa Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Loh, kok bisa? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Niniwe jahat? Oh, Tuhan tahu bahwa Niniwe jahat. Peribahasa yang dipakai oleh Tuhan dengan kalimat seperti ini, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, itu berarti bahwa kejahatan di Niniwe sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kejahatan sudah menjadi budaya di sana, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Itu mungkin mirip-mirip dengan kita dalam hal korupsi, dalam hal suap menyuap. Come, korupsi di negeri kita ini dalam banyak definisinya atau ragamnya atau variannya atau bentuknya itu, saya yakin dianggap sebagai sebuah budaya, sesuatu yang dianggap sebagai yang biasa. Kemal, kita mau bikin SIM. Kalau kita mengikuti prosedur yang resmi, semua orang rata-rata mengeluh ujiannya akan dijatuhkan, dibuat tidak lulus waktu praktek, sehingga harus mengulang lagi, memberi formulir lagi, mulai dari awal lagi, lalu kemudian banyak waktu. Ya, dikondisikan seperti itu supaya akhirnya orang memilih jalan yang lebih singkat, ya, dengan jalan tembak untuk bikin SIM. Ya. Begitulah. Ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Ya. Jadi peribahasa yang mengatakan tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri itu artinya adalah bahwa kejahatan itu nggak lagi dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Seperti di Indonesia ini, di negeri kita ini,
suap menyuap, korupsi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang berdosa. Kalau ketangkap ya itu namanya lagi sial. Ya kalau ketangkap lalu kemudian dipakaikan rompi orangnya, itu kalau KPK. Kalau kejaksaan rompi warna pink itu seperti yang baru-baru ini seorang pengusaha muda yang ditangkap karena ada korupsi yang totalnya itu mencapai 271 triliun. Ya, nggak dianggap sebagai sebuah kejahatan, nggak dianggap sebagai sebuah dosa. Ya, maka biasanya orang yang tertangkap oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi, mereka menyebutnya sedang mendapat cobaan dari Tuhan atau ujian daripada Tuhan. Ya, karena itu tindakan dan pernyataan Tuhan bahwa Dia menyayangi Niniwe nggak masuk akalnya Yunus. Sikap Tuhan ini melukai hati Yunus. Nah, berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa kita berhak untuk membenci orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Berapa banyak di antara kita yang yakin kalau kita membenci orang yang berdosa, kita sedang menjalankan tugas suci. Kita sedang berada di pihak Tuhan. Berapa banyak kita yang yakin ketika kita marah kepada orang yang berdosa, kita membenci, kita mendendam, kita harus mengupayakan segala sesuatu untuk menghancurkan hidupnya atau menghambat karirnya. Kita merasa surga sedang berada di pihak kita. Berapa banyak di antara kita ketika kita melakukan dosa itu, Tuhan merestui kita. Kasih Tuhan tidak dapat dipahami jika kita masih memiliki hati dan pikiran yang duniawi. Di ayat yang kedua, Yunus menyebut salah satu karakter Tuhan, yaitu kasih setia. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta menyesal karena malapetaka yang tidak didatangkannya. Yunus berharap bahwa kasih setia Tuhan itu hanyalah untuk umatnya saja, untuk Israel saja, umat pilihan saja, bukan untuk Niniwe. Gak boleh Tuhan mengasihi Niniwe. Niniwe adalah musuh Israel dan Yunus ingin Tuhan menghancur leburkan Niniwe, bukan menyayanginya. Tetapi ternyata Yunus mendapati kenyataan yang berbeda. Tuhan juga menyayangi Niniwe. Teman-teman, kasih Tuhan ternyata untuk semua orang. Tuhan mengasihi umat pilihannya, dan juga Tuhan mengasihi bangsa lain yang bukan umat pilihannya. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah hesed atau kasih setia, itu padanannya di dalam perjanjian baru adalah agape. Hesed bagi orang Yahudi dipahami sebagai kebaikan, kesetiaan, dan kasih yang tidak pernah putus, tapi itu bagi umat perjanjian. Tapi deskripsi ini tidaklah cukup untuk menggambarkan istilah hesed. Hesed jauh lebih indah, lebih dalam, lebih luas daripada semua yang dapat kita pikirkan tentang kasih Allah. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kasih Allah yang sebenarnya. Mereka yang masih duniawi pastilah tidak akan mampu untuk memahaminya. Jadi, jika Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang yang berdosa, maka jangan pernah membenci siapapun dengan alasan apapun. Sebab ternyata yang dibenci Yunus disayang oleh Tuhan. Saya juga yakin seyakin-yakinnya, siapapun orang yang kita benci, itu Tuhan sayangi. Kasih Tuhan memang tidak masuk akal di orang yang masih memiliki hati dan pikiran yang duniawi. Itu pelajaran yang pertama.
Lalu kemudian pelajaran yang kedua, Tuhan tidak akan mengubah kasih-Nya untuk orang yang berdosa, sekalipun itu melukai hati umatnya sendiri. Ya, Tuhan tidak akan mengubah kasih-Nya untuk orang yang berdosa, sekalipun itu melukai hati umatnya sendiri. Di ayat 3 dan 4, Yunus yang marah berkata kepada Tuhan seperti ini, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kebencian, kemarahan, dan dendam melumpuhkan akal sehat Yunus dan juga melumpuhkan kerohaniannya. Nah, berapa sering kita mendengar ungkapan seperti ini? Atau mungkin kita sendiri yang bersikap seperti Yunus itu, contohnya, lebih baik aku mati daripada aku harus menerima dia. Kalau dalam bahasa Jawa itu, nanti Mas Agus tolong menjelaskan. Ada ungkapan seperti ini, ya dalam bentuk peribahasa. Kalau air aku nggak akan cawok, kalau daun nggak akan aku sobek, ya karena daun yang dimaksud itu maksudnya seperti daun pisang yang digunakan untuk bungkus makan, ya. Itu saking bencinya, ya saking bencinya. Atau orang yang berkata begini, memaafkan, nggak sudi aku, apalagi mengasihi dia. Dulu saya pernah punya komunitas Kristen, padahal sebenarnya komunitas itu. Lalu kemudian ada satu orang yang mungkin bikin orang lain nggak nyaman atau merugikan yang lain. Lalu mereka berantem bertengkar. Kemudian saya ingatkan bahwa kita ini nanti sesurga, jadi jangan berantem, jangan musuh-musuhan, jangan benci-bencian. Ketika saya jawab, nanti kita itu sesurga, langsung dijawab, aku nggak sudi sesurga dengan dia. Lah kalau dia orang yang mati duluan terus masuk surga karena dia percaya Tuhan Yesus, lalu kamu mau tinggal di mana ketika meninggalkan dunia ini? Itu saking bencinya, saking marahnya. Ada banyak orang yang hidup di dalam kemarahan, ada banyak orang yang hidup di dalam kekecewaan, ada banyak orang yang hidup di dalam dendam, dan anehnya kemarahan itu dibawa sampai kepada Tuhan. Maka tidak heran kalau ada orang Kristen yang mengatasnamakan Tuhan atau memberi alasan rohani untuk dendam atau kebencian yang dia pelihara. Kebencian, kemarahan, dan dendam itu begitu luar biasa, sehingga Yunus mengira bahwa itu adalah merupakan sikap yang rohani. Sebagai nabi dan orang Yahudi, dia merasa harus bersikap seperti itu. Saya ingat lebih dari belasan tahun yang lalu, zamannya itu memang seperti itu. Kami masih remaja atau pemuda diajar untuk membenci denominasi lain. Saya dari gereja Baptis. Kalau nyanyi, para pemuda nyanyi tepuk tangan dengan lagu-lagu yang pendek itu kontemporer, dimarahin habis. Bahkan tidak jarang diusir dari gereja. Saya ingat itu zaman kegelapan gereja. Pendeta mengajarkan kebencian kepada orang lain. Jemaatnya diajar untuk membenci orang lain. Jemaatnya sendiri yang beribadah dengan gaya yang sedikit berbeda, akhirnya menjadi sasaran kebencian. Itu sebabnya saya bersyukur sekarang sudah berubah. Puji Tuhan, haleluya. Tapi banyak orang yang saya wawancara yang sekarang sudah menjadi dewasa, sudah berumur 50 tahun. Saya minta mereview tentang pengalaman masa muda mereka, dan mereka menyimpan luka hati kepada gembalanya.
ketika mereka menyanyikan lagu-lagu pendek dengan tepuk tangan, lalu kemudian disesat-sesatkan. Luar biasa. Ada banyak orang yang tidak menyadari, yang menganggap bahwa membenci orang itu adalah sebuah tugas suci yang diamanatkan oleh surga. Dan kita dipertontonkan beberapa waktu yang lalu di Pilkada DKI ketika Ahok melawan Anies, ya zaman waktu itu. Ya, bagaimana agama dikemas sebegitu rupa dan kebencian atas nama agama untuk membenci pihak yang lain. Ya, seakan-akan itu merupakan sebuah tugas suci untuk berdosa. Kristen juga melakukan itu. Karena saya dibesarkan di lingkungan Kristen, di lingkungan gereja, di lingkungan hamba-hamba Tuhan, saya melihat ada banyak kebencian, kemarahan, dendam. Di ayat 5, Yunus lalu keluar kota Niniwe maksud saya, setelah dia mengabarkan pesan Tuhan kepada penduduk Niniwe. Dia mencari tempat yang strategis dengan maksud supaya dia bisa menyaksikan Niniwe ini pasti akan dihancurkan oleh Tuhan, seperti Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Di ayat yang kelima dikatakan, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lihat, harapan Yunus jelek, doanya jelek, keyakinannya juga jelek. Dia berharap Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan. Dia berdoa supaya Niniwe dihancurkan oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Dia yakin. Itu sebabnya walaupun Niniwe sudah bertobat dan Tuhan mengampuni, Yunus masih berharap bahwa hukuman Tuhan jatuh atas Niniwe dan dia tidak mau melewatkan detik-detik ketika peristiwa itu terjadi. Kalau ada di antara kita yang mengharapkan orang lain akan dijatuhi hukuman, itu persis seperti Yunus. Mungkin kita akan didebat oleh orang kalau kita bicara tentang kasih Tuhan. Tapi kan Tuhan Maha Adil. Sehingga yang berdosa harus dihukum dong. Ya, pasti. Betul. Karena Tuhan Maha Adil. Karena Tuhan Maha Suci. Tetapi ini, sebelum hukuman Tuhan dijatuhkan, Tuhan akan berulang-ulang kali memperingatkan supaya kalau bisa hukuman itu tidak akan jatuh. Itu namanya Tuhan Maha Kasih. Untuk supaya hukuman itu tidak jatuh, yang Tuhan minta adalah pertobatan. Pertobatan akan mendatangkan pengampunan, dan pengampunan akan menempatkan kita pada kasih Allah yang indah. Jadi walau Yunus marah, Allah tidak pernah mengubah kasihnya kepada orang yang berdosa. Itu pelajaran yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, Tuhan memberi alasan mengapa sebenarnya kasihnya itu masuk akal bagi dia. Walaupun bagi Yunus atau bagi manusia itu tidak masuk akal. Sebenarnya kasih Tuhan itu masuk akal. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan mengajar Yunus melalui sebuah perbandingan. Pertama-tama, Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang dengan cepat dan ajaib dalam semalam, ungkapannya begitu, menaungi Yunus dari panas terik matahari. Itu membuat Yunus sangat terhibur hatinya. Dia bahagia, dia terkonfirmasi oleh peristiwa itu bahwa Tuhan, dia ada di pihak Tuhan, Tuhan ada di pihak dia.
maka pasti sesuatu yang buruk akan menimpa Niniwe. Maka Yunus dengan pohon jarak yang menaungi dia lebih nyaman ketika menantikan nanti detik-detik Tuhan menghukum Niniwe. Tetapi Tuhan sedang mengajar Yunus. Tuhan tidak mengubah keputusannya untuk menyayangi Niniwe. Besok paginya, atas ketentuan Tuhan Allah, lalu datanglah ulat yang memakan habis daun pohon jarak dan membuat pohon itu menjadi layu. Kemudian Yunus menjadi sangat marah. Dia merasa bahwa kenapa sih kok hari-harinya itu buruk selalu? Lalu kemudian gak sampai di situ, saat matahari pas ada di atas kepala dia, siang hari bolong, Tuhan mengirim udara yang sangat panas, yang membuat Yunus merasa cuaca itu juga nggak bersahabat kepada dia. Yunus sangat marah, dan di ayat 8 pada bagian akhir, dia berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, teman-teman sekalian, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya Tuhan lakukan? Tuhan sedang membongkar isi hati Yunus. Yunus tidak menyadari apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Di ayat 10 dan ayat yang ke-11, Tuhan berkata seperti ini kepada Yunus. Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, Tuhan menyingkapkan isi hati Yunus. Yunus, engkau menyayangi pohon jarak yang engkau tidak berkontribusi. Pohon jarak itu ada. Engkau tidak pernah menanamnya, engkau tidak menciptakannya, tetapi engkau bisa sayang kepada pohon jarak itu. Lah, aku ini apa? Niniwe itu, semua penduduknya, yang 120.000 orang itu, aku yang menciptakan. Jika pohon jarak yang tidak kau tanam engkau sayang, lebih-lebih aku terhadap Niniwe. Niniwe itu aku ciptakan dengan tanganku sendiri, dan itu sebabnya kenapa aku sayang kepada Niniwe. Teman-teman, kita juga sama seperti Yunus. Kita pikir Tuhan membenci orang yang berdosa, tanpa pernah kita berpikir bahwa semua orang di dunia ini, termasuk orang yang berdosa, termasuk orang yang tidak percaya Tuhan, adalah Tuhan yang menciptakan. Bagaimana mungkin Tuhan membenci ciptaannya sendiri? Itu sebabnya saya nggak bisa mengerti bila ada orang Kristen yang bisa membenci orang Kristen lain. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama nanti kita sesurga, kita punya Bapak yang sama. Tapi kok bisa antara satu Kristen dengan Kristen yang lain bisa saling membenci? Atau kita longgarkan. Ada orang yang mengajarkan untuk membenci orang lain yang tidak seagama. Saya ingat tahun 98 itu ada peristiwa, kalau ada tabligh akbar, rata-rata itu berakhir dengan kerusuhan, di mana akhirnya gereja dibakar atau dihancurkan.
menghadapi situasi kota yang berpotensi. Saya di Bogor, ya. Saya di Bogor, markas FPI juga ada di Bogor. Jadi saya berdialog dengan kelompok-kelompok yang radikal ini. Dalam tugas saya sebagai anggota Forum Komunikasi Kristiani Bogor, mengupayakan dialog agar tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi pembakaran gereja, dan lain sebagainya. Maka saya berteman dengan salah satu komandan komando jihad wilayah barat. Tapi apa yang saya dapatkan? Kata-kata penuh kebencian oleh orang Kristen sendiri ditujukan kepada saya. Disangka saya takut, maka saya baik-baik kepada kelompok ini. Saya tidak mengerti kenapa kita bisa seperti itu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin masih zaman COVID, Ustadz Zulkarnain Lubis meninggal. Lalu kemudian saya membuat tulisan tentang beliau di wall Facebook saya. Saya meminta maaf karena saya tidak menemukan jalan untuk memperkenalkan Kristus kepada dia, sehingga dia pergi meninggalkan dunia ini tanpa mengetahui atau tanpa memiliki juru selamat di dalam hidupnya. Kemudian saya di DM oleh teman saya, seorang Muslim. Dia berkata, "Setio, kamu orang yang baik." Karena saya beri semua kata-kata yang baik tentang Ustadz Zulkarnain almarhum, yang saya akhiri dengan penyesalan saya dan rasa bersalah saya tidak menemukan jalan untuk memperkenalkan Kristus kepada dia. Dia bilang begini, "Setio, kamu orang yang baik." Karena saya tidak menghujat beliau, jutaan orang menghujat beliau. Teman saya berkata begini, "Kita harus ketemu, sebab kamu orang yang baik. Hanya saja kamu tidak mengenal kebenaran." Karena saya Kristen. Teman-teman sekalian, kita juga seperti Yunus. Kita pikir Tuhan membenci orang yang berdosa, tanpa pernah kita berpikir bahwa semua mereka sama seperti kita, diciptakan oleh Tuhan. Dan bagaimana mungkin Tuhan membenci ciptaannya sendiri? Nah, apa pelajaran kita sekarang? Begini, ketika orang lain berdosa, apakah itu berarti kita benar? Ketika orang lain berdosa, apakah itu berarti kita tidak berdosa? Ingatlah peristiwa di mana seorang wanita kedapatan berbuat zina, lalu kemudian diarah kepada Tuhan Yesus, dan para pengarah itu menuntut supaya wanita itu dijatuhi hukuman mati dengan dirajam batu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Baik kalau begitu. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah yang paling pertama melemparkan batu kepada wanita ini." Dan kemudian apa yang terjadi? Satu persatu orang-orang itu pergi meninggalkan wanita ini. Mengapa? Karena mereka juga menyadari orang yang berdosa. Ketika orang lain salah, itu tidak berarti bahwa kita tidak salah. Lalu kemudian pelajaran yang lain adalah Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang yang berdosa, karena kita semua adalah ciptaan. Jadi nggak usah ada benci-bencian,
seperti orang dunia yang tidak memiliki hati Allah, hentikan sikap membenci itu. Kemudian yang terakhir, setiap dosa mendatangkan hukuman. Karena Allah adalah Allah yang suci dan yang adil. Tetapi kasih Allah menghendaki pertobatan, supaya orang yang berdosa dapat diselamatkan. Maka tugas kita yang diamanatkan oleh Tuhan adalah mengabarkan kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa tentang kasih Allah ini, agar mereka bertobat dan mereka tidak menerima hukuman yang dari Tuhan. Amin. Demikian sharing saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bro Agus. Iya, terima kasih Pak Setio ya. Kita sebelumnya, sebelum kita ke diskusi tanya jawab, kita akan terlebih dahulu ada informasi yang akan disampaikan. Bisa buka pertanyaan dulu nggak, Agus? Sebentar, Ya, saya sudah, lagi Ibu. mempersiapkan. Sudah Ibu, silakan. Iya, maksud saya belum mempersiapkan. Jadi tolong buka pertanyaan dulu, nanti saya kasih kabar ya. Oke, siap Bu Eni. Iya, Pastor. Silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya jawab bisa absen terlebih dahulu kepada. Ya, ini Pastor. Apakah kita juga bisa langsung memaknai bahwa dosa itu adalah neraka gitu ya Pastor ya? Karena seringkali orang mengasumsikan kalau dosa itu pasti identik dengan neraka, itu loh Pastor. Maaf, setelah bereksplorasi pendengaran saya agak berkurang. Sorry, sekali lagi. Ya, tentang kita dengar itu setiap kali orang mendengar kata dosa selalu diindikasikan dengan neraka gitu loh Pastor. Apakah itu sepenuhnya benar atau bagaimana gitu Pastor? Oh ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, Alkitab mengajarkan bahwa upah dosa itu ialah maut. Gini, semua orang berdosa. Alkitab berkata seperti itu. Ya, sejak manusia pertama Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka semua orang di dunia ini berdosa, dan upah dosa itu ialah maut. Artinya itu adalah neraka. Tetapi puji kepada Tuhan, Tuhan kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Maka Tuhan mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Ya, baru saja kita merayakan Jumat Agung dan juga Paskah, yaitu bahwa Yesus disalibkan di atas bukit Golgota untuk membayar hukuman dosa kita. Jadi kalau kita selamat, kita diampuni, kita ditempatkan suci, kudus, tak bercela di hadapan Allah Bapa di surga, bukan karena kita tidak berdosa, tetapi karena Tuhan sudah menebus kita, menanggung dosa kita, dan membayar hukuman dosa itu di atas kayu salib, dan itu lunas. Nah, oleh sebab itu, kita menerima keselamatan itu adalah karena anugerah. Tapi tetap pada dasarnya kita adalah orang yang berdosa. Hanya saja kita sudah diampuni. Nah, begitu Bro Agus, gak ada dosa yang hukumannya disetrap, disuruh berdiri di depan kelas. Enggak seperti itu. Ya, kita nggak bisa main-main tentang dosa. Ya, sorry ya. Ya, silakan untuk informasi channel-channel kita. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Ya, baik. Saya akan membacakan acara channel Sema Adonai ke depannya. Dimulai dengan besok, Selasa 9 April 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kali ini temanya adalah Empower
for Influence. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Lalu Pausen dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, dan di hari Rabu 10 April 2024 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan kali ini temanya adalah pembenaran part pertama. Ya, Bapak Ibu, ini adalah part yang pertama, dan menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya, dan ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, itu hanya dapat Bapak Ibu ikuti di channel Cahaya Firman, jadi tidak di-share di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong Bapak Ibu subscribe channel baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari channel Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga sekaligus Bapak Ibu sudah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Iya, tadi kan tentang itu ya, tentang dosa ya, Pastor. Ini juga kesalahan teologi juga diartikan sebagai nggak masuk surga gitu ya, dianggap heretik, itu bahkan katanya dianggap tidak masuk surga. Itu bagaimana Pak? Tanggapan orang yang dianggap menyimpang secara doktrin itu juga dianggap tidak masuk surga, itu bagaimana Pak? Oh, sorry. Ya, baik. Saya perjelas untuk diri saya sendiri. Ini maksudnya orang Kristen ya? Ya, orang Kristen yang sering seperti itu loh, Pastor, karena ya pemahamannya tentang Tuhan itu dianggap menyimpang, terus dia dikatakan masuk neraka lah kamu gitu kan. Seperti itu kan sering gitu, Pastor. Ya. Jangankan gitu, Bro Agus. Itu pendeta Rick Warren, waktu dia merintis gereja Saddleback itu, dia pendeta baptis, dia membuka gereja dengan gaya ibadah yang nggak sama dengan gereja baptis. Itu dia mendapat kata-kata seperti ini, go to hell katanya. Ya, jadi caci maki segala macam, disesat-sesatkan itu. Nah, ya tentu itu salah ya, tentu itu salah. Ya, kalau topiknya tentang keselamatan di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus itu tidak bisa hilang. Ya, mengapa? Ketika seseorang percaya kepada Kristus, gini, Tuhan Yesus itu membayar hukuman dosa kita, membayar lunas hukuman dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Kalau sudah dibayar lunas hukuman dosa kita, maka ya lunas. Nggak ada dosa yang akan membuat orang di dalam Kristus masuk neraka. Begitu. Itu termasuk ketika dia salah memahami atau mendeskripsikan tentang Tuhan.
sejauh itu tidak bersifat fundamental, ya, tidak bersifat fundamental atau tidak bersifat fatal, ya, karena ungkapan-ungkapan manusia manakah yang sanggup untuk menggambarkan tentang realitas Tuhan yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha segalanya. Ya, nggak ada kata-kata yang sanggup untuk mendeskripsikan secara tepat. Meleset itu pasti ada. Nah, oleh sebab itu, teologi itu biasanya, pemahaman teologi itu biasanya berkembang. Ya, berkembang semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin baik. Itu. Kalau salah-salah doktrin yang sifatnya tidak fundamental, itu maka dia tidak mengingkari karya Kristus di atas kayu salib, maka saya sangat yakin bahwa kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa itu, kalau kita memakai istilah dosa, adalah dosa yang juga hukumannya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib itu. Jadi Tuhan Yesus itu, kalau itu kadang-kadang manusia pendendam itu ya seperti itu, nggak punya keikhlasan untuk melihat orang lain salah, lalu kemudian Tuhan mengampuni, ya Tuhan menyayangi gitu. Ya, biasanya manusia pendendam itu seperti itu. Pada dasarnya banyak orang-orang yang seperti Yunus. Saya sendiri dulu diajar untuk berteologi, memiliki keyakinan Arminian itu, ya, sehingga nggak semua orang Kristen itu nanti masuk surga, walaupun percaya Tuhan Yesus terus lalu kemudian masuk surga, nggak semudah itu. Jadi saya yang mengajar sangat terasa bahwa ada aroma kebencian-kebencian yang masih ada di dalam diri orang itu, dan pemahaman teologi yang belum selesai, belum matang. Jadi keselamatan di dalam Kristus itu adalah keselamatan kekal yang tidak bisa hilang. Ya, ini secara konsep umumnya seperti itu. Ya, maka sejauh kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan dalam, saya senang ada seorang teman yang ketika dipertanyakan tentang seorang tokoh Kristen yang terkenal sekali, lalu kemudian doktrinnya, teologinya aneh-aneh gitu. Lalu dia ditanya apakah orang ini masuk neraka gitu. Dia jawabannya bagus sekali. Saya nggak bisa mengutip persis, tapi kira-kira begini. Bagi dia, Tuhan melihat isi hati dia, pengakuan iman dia tentang Tuhan. Tuhan tidak akan mempersoalkan kegagalan dia mengkalimatkan imannya tentang Tuhan. Itu luar biasa sekali. Saya kagum orang yang seperti itu. Dia selalu berharap semua orang masuk surga. Beda dengan yang selalu mengharapkan orang lain itu masuk neraka. Itu. Nah, jadi saya sangat yakin seperti itu, Bro Agus, bahwa kesalahan-kesalahan yang sifatnya minor, ya Bro Agus, yang tidak fundamental, itu tidak akan menghilangkan keselamatan. Demikian, Bro Agus. Tapi kan kita juga harus lihat orang-orang yang sebenarnya juga baru belajar gitu ya, Pastor ya. Belajar dalam arti mungkin belajarnya untuk membenarkan apa yang dia yakini gitu kan. Seperti kalau kita lihat di dalam sejarah kekristenan kan banyak sekali hal-hal yang dalam masa kegelapan gitu ya, Pastor ya. Seperti halnya Inkuisisi Spanyol atau Remonstrad ya zamannya itu kan. Sebenarnya kan ya itu kan dosanya gereja gitu kan, bukan dosanya orang Kristen gitu ya, Pastor ya. Kalau menurut aku sih seperti itu. Tapi kan orang langsung menganggap, wah, seperti halnya sekarang kalau
orang-orang Trinitarian itu kan, karena sejarahnya juga bunuh-bunuh orang gitu kan, dianggap ajarannya juga keliru gitu kan, karena dianggap sebagai kebencian. Seperti itu, lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu ya, gitu, Pastor? Mereka kan juga nggak bisa terbantahkan data sejarahnya gitu ya, Pastor ya. Itu Ya, ya, bagaimana, Pastor? ya. Jadi saya senang sekali dengan kitab Yunus ini. Kalau kita ini apa ya, sedang uh, sedang pada level membangun kesatuan gereja, dan itu susah ya. Sedang membangun level kesatuan gereja untuk menerima denominasi lain sebagai apa namanya, saudara kita sendiri di dalam Tuhan, itu nggak gampang gitu. Yang sejauh yang saya tahu itu secara umum ya, jangan kasus-kasus khusus, secara umum itu baru pada level apa namanya, seremoni ya, pada level seremoni kesatuan gereja yang ditampakkan dalam event-event khusus kayak gitu. Menurut saya masih di level seremoni. Tetapi Yunus itu mengajarkan kita bahwa Tuhan gak cuma mengasihi umat pilihannya, tapi juga Tuhan mengasihi yang bukan umat pilihannya. Mengapa? Alasannya itu sederhana. Karena mereka itu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang rusak oleh sebab dosa. Itu. Jadi bayangkan, ada sebuah persaudaraan atau apa sih namanya ya, persaudaraan atas nama kemanusiaan. Tapi jangan begitu ya, jangan atas nama kemanusiaan. Atas nama Tuhan, persaudaraan atas nama Tuhan, di mana Tuhan mengasihi semua orang itu. Nah, oleh sebab itu, semangat ini atau hati ini, hati Tuhan ini kita suarakan. Ya, kita suarakan. Kita harus mengakui bahwa gereja mengalami masa-masa kegelapan. Kita harus akui, memang itu sebuah fakta yang ya kalau sekarang kita sesalkan itu terjadi. Tapi itu bagian dari perjalanan kekristenan untuk menuju kepada semakin dewasa dan semakin dimurnikan, ya semakin dimurnikan, dan puji Tuhan kesini semakin baik ya. Nah, kita harus tetap kepada keyakinan kita yang asli, yang murni, bahwa keselamatan di dalam Kristus itu adalah keselamatan yang final, yang pasti, yang tidak bisa hilang ya, karena Tuhan sudah membayar hukuman dosa kita dan itu dibayar lunas ya. Lunas. Dosa yang dulu kita pernah lakukan maupun dosa yang nanti 10 tahun lagi kita lakukan, karena saat itu saya akan berumur mungkin 70 tahun. Ya, keyakinan seperti itu, mengikhlasi keyakinan yang diyakini Tuhan itu, yang ditunjukkan kepada kita itu memang sangat sulit. Hati ini bila masih ada hati dan pikiran yang duniawi, maka kita mencenderungkan diri kepada menyukai kecelakaannya orang lain, menyukai sialnya orang lain, menyukai hal buruknya orang lain, sehingga selalu kita akan dicenderungkan ke situ. Tapi sangat sulit ya untuk kita tetap memiliki pengharapan yang baik, keyakinan yang baik, doa yang baik tentang orang Kristen. Bro Agus, istri saya pernah punya
ya anak rohani yang dia sayang gitu. Suatu hari ada video dia yang menggunakan kerudung jilbab begitu, mengucapkan kalimat syahadat. Hati istri saya hancur. Kalau itu video di tangan orang lain, pasti dia sudah dineraka-nerakakan. Pasti sesat, murtad, masuk neraka, menjual Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan segala label yang buruk dilabelkan kepada dia. Waktu istri saya dengan hati yang hancur, dia tunjukkan kepada saya video itu. Saya bilang begini, jika Tuhan yang Maha Kasih dia kianati, setan akan dia kianati juga, one day dia akan kembali kepada Tuhan. Jadi setelah itu, kata-kata itu selalu diucapkan oleh istri saya. Jika Tuhan yang Maha Kasih, Maha Baik, Maha Agung, Maha Mulia dia kianati, setan yang jahat itu pasti dia akan kianati. Dia pasti balik kepada Tuhan. Lalu dalam prosesnya entah berapa lama, berbulan-bulan, tapi memang sangat lama ya. Mungkin setahun, dia kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang saya mau garis bawahi adalah respon saya. Nggak ada hujatan, nggak ada makian, nggak ada kata-kata neraka, nggak ada kata-kata murtad, nggak ada. Sedih, iya sedih. Hancur hati, hancur hati. Tetapi yang muncul adalah harapan baik dan doa yang baik. Dan kata-kata yang membuat kami tenang. Jika Tuhan yang Maha Baik dia kianati, maka setan nanti akan dia kianati. Dia akan balik kepada Tuhan. Berapa lama kita kehilangan kasih sayang kepada orang-orang yang kita anggap salah? Berapa sering kita kehilangan rasa kasih yang ikhlas dan tulus kepada orang-orang baik, lalu kemudian dia jatuh dalam dosa? Berapa kita masih mau berharap dan mendoakan kebaikan bagi mereka yang tersesat dalam doktrin, dalam pengajaran, atau dalam perbuatan, dalam etika, jatuh dalam dosa. Dan tetap merentangkan tangan untuk menerima dia kapanpun dia akan datang, memeluknya. Mengapakah kita mencenderungkan hati kepada hujatan-hujatan, kata-kata kebencian, dan kita menganggapnya itu sebagai tugas suci dari surga? Bukankah itu ketidakmampuan kita untuk mengasihi orang yang berdosa sebagai sebuah kegagalan, bukan sebagai sebuah seperti tindak kepahlawanan? Maka sejujurnya ketika sidang MK saya mendengar narasi dari Romo Magnis Suseno, itu narasi yang bagi saya memalukan. Belum mengerti duduk perkara sebaik-baiknya, tapi membuat sebuah
analogi yang ngawur. Saya harus berdiri dan menyesalkan hal itu. Makanya saya menulis untuk Romo Magnis tentang apa yang dia lakukan di sidang itu. Tapi maksud saya begini, kenapakah kita beramai-ramai menghujati orang, melabeli dan meneraka-nerakakan orang ketika kita meyakini orang itu salah? Kenapa kita tidak menyuarakan kasih di ketersesatan orang supaya dia terpanggil kembali untuk datang kepada kita? Saat kita bersikap frontal, saat kita bersikap konfrontatif terhadap seseorang, maka otomatis orang itu pun akan konfrontatif terhadap kita. Jadi, yuk mari kita jangan lelah untuk menjelaskan, menyuarakan, supaya kita memegang apa yang kita dapatkan dari kitab Yunus ini sebagai salah satu contoh kebenarannya, bahwa Tuhan mengasihi semua orang, orang berdosa. Tuhan punya alasan khusus, ya, sehingga tidak mungkin membenci mereka yang berdosa. Itu jika jika Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri, Tuhan sayang. Mengapakah kita membenci orang yang menurut kita salah berdoktrin? Ya, ini sekedar refleksi saja, Bro Agus, karena Senin yang lalu saya off. Ya, terima kasih, itu saya ingin mencurahkan isi hati saya tentang kebenaran ini. Ya, Pastor. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya, kita masih tunggu 1-2 menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin ya kita akan tutup ya, Pastor ya. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya, mungkin Sister Aling atau mungkin Pak Sam. Tidak, Bro. Kali ini ya. tidak ada. Iya. Terima kasih. Ya. Baik, ya, mungkin sudah malam. Ya, konklusi dan doanya silakan. Baik, ya teman-teman sekalian, saya senang sebagai penutup dari seri kitab Yunus ini, kasih Tuhan tidak akan dapat dipahami oleh hati dan pikiran yang masih duniawi. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia anak Tuhan, bahkan sekalipun dia misalnya seorang hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya kasih Tuhan itu masuk akal. Mengapa dia mengasihi orang yang berdosa? Karena semua orang adalah ciptaan Tuhan. Dan sejatinya kan tidak ada orang yang tidak berdosa. Bahwa kita diselamatkan bukan karena kita tidak berdosa kita diselamatkan, tetapi karena Tuhan yang membayar hukuman dosa kita. Itu artinya oleh anugerahnya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, yuk mari kita mengubah perspektif kita mengubah sudut pandang kita mengubah cara kita bersikap pada orang lain. Sayangi, kasih semua orang, sekalipun orang itu adalah orang jahat. Karena mereka disayang Tuhan, dan Tuhan ingin kepada mereka dikabarkan kabar keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Sebab mereka adalah ciptaan Tuhan. Semua orang diciptakan oleh Tuhan.
Tuhan memiliki kami semua bila bahwa kami telah diselamatkan oleh kasih Kristus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib, membayar hukuman dosa kami bersyukur Tuhan. Itu adalah anugerah. Ajari kami untuk mengasihi mereka yang belum seberuntung kami telah memiliki juru selamat, agar kami didorong oleh Tuhan menjadi pewarta yang membawa orang-orang lain yang belum kenal Tuhan akhirnya diselamatkan. Kami hanya bisa melakukan itu bila hati kami mengasihi mereka. Maka penuhi kami dengan kasih kepada sesama kami itu. Dan berkati para pemirsa yang menonton acara ini maupun yang menonton nanti siaran tundanya itu. Biar mereka mendengar dan mereka dijamah oleh Tuhan. Semua orang yang berdosa, Tuhan mengasihi dan menghendaki mereka diselamatkan. Berkati Sema Adonai, berkati tim pelayanan di Sema Adonai, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Pak Setio, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan ya Pak Setio ya. Ya, semoga. Ya, dan juga untuk esok hari teman-teman, kita akan memulai Zoom kita dengan renungan pagi bersama dengan hamba kita, bersama dengan gembala kita ya, yakni Pak Daniel Palungan, mulai besok jam 5.30. Dan Yesus memberkati. Amin. Amin.